Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 004. Aku tunggu sekarang di sini. Indomie kesukaanku pagi ini akan aku berikan spesial untuk kakak. Sungguh aku tidak bohong, Kak Aish bisa memilikinya. Yulia adalah pecinta Indomie nomor 1, dan Indomie pagi ini yang ia ngutang di warung Bianin akan ia berikan pada kakaknya. Kakinya mundur saat pintu kamar sang kakak terbuka. Kamu belum mandi? Aisyah bertanya dengan senyuman lembut yang berhasil membuat Yulia semakin merasa jahat. Ustadz sialan. Seharusnya lo lamar kakak gue yang perfect ini, kenapa lo lamar gue yang serba kekurangan? Apa Ustadz buta? Gak bisa lihat yang solehah yang mana dan solehot yang mana? Teriak batinnya benar-benar kesal. Yulia menyengir, menggeleng kepalanya hingga rambutnya ikut bergerak. Belum? Males banget mandi pagi. Airnya dingin. Siapa sih yang menciptakan mandi pagi? Seharusnya mandi itu sehari sekali, itu pun waktu sore jangan pagi. Sayangnya yang menciptakan mandi 2 kali sehari, pagi dan sore mungkin sudah mati. Jika saja masih ada, Yulia ingin melabrak orang itu. Are you okay, Kak Aish? Tenang, jangan terus bersedih, oke? Kalau gue ketemu lagi sama tuh Ustadz, gue akan langsung tolak lamar dia dan suruh lamar lo. Ketemu lagi? Kamu pernah bertemu sama Kak Ik, maksudku Ustadz Ikram. Yulia meringis, dia mengangguk walaupun ragu. Gak sengaja ketemu. Bibir Aisyah sedikit menurun, dia berusaha menenangkan hatinya. Aku baik-baik aja, nah. Jangan khawatir, gak masalah Ustadz Ikram lamar siapa karena aku gak cinta sama dia, Yulia. Hah? Bukannya Kak Aish sejak dulu cinta sama Ustadz itu? Orang itu Ikram yang sama dengan yang dulu pernah kakak ceritain ke aku kan? Yang jadi ketua OSIS dan ketua Rohis di SMA Cakrawala. Bukan? Bohongnya sambil menggeleng. Nama Ikram banyak, Yulia. Bukan dia pria yang kakak cinta saat SMA. Lagi pula Ikram yang kakak cintai adalah pria yang satu kelas dengan kakak. Kalau pria yang melamarmu itu kakak kelas kakak dulunya yang sama-sama menjabat sebagai ketua OSIS dan Rohis. Namanya sama tapi orangnya yang berbeda. Kakak mohon percayalah perkataan kakakmu ini. Terus kenapa kakak 3 hari ini hindari aku? Yulia masih tak percaya. Karena, Aisyah menangkup pipi adiknya ini dengan gemas. Kakak sedih kenapa kamu secepat itu dilamar oleh cowok, apalagi cowok paham agama seperti Ustadz Ikram. Masya Allah, adik kesayanganku ini udah ada yang berani melamar. Kakak sedih jika kamu menikah, kamu meninggalkan kakak. Itu saja yang kakak cemaskan. Enggak, Kak Aisyah bohong. Sebelum Ustadz itu datang, kakak udah bilang dia itu orang yang sama dengan orang yang kakak cintai dulu. Sayangnya bukan. Aisyah menatap dalam-dalam mata jernih adiknya ini. Kakak kira dia Ikram yang kakak cintai saat SMA dulu, ternyata bukan dia, Yulia. Sekarang Ikram yang kakak cintai itu masih menempuh pendidikannya dan sedang mengejar S2 di suatu tempat, kebetulan teman kakak yang kasih tahu tadi subuh. Kakak akan menunggu, jika berjodoh mungkin kakak akan dipersatukan dengannya, jika pun tidak itu bukan masalah. Kakak percaya Allah, Allah lah yang menentukan pendamping hidup kakak dan insya Allah jodoh dari Allah adalah yang terbaik untuk kakak. Jelas Aisyah berbohong, Ustadz Ikram yang datang melamar ke rumahnya ini adalah orang yang sama dia cintai saat SMA. Cukup bagiku 7 tahun aku menyebut namamu, Kak Ikram. Hari ini aku lelah terus berharap pada sesuatu yang belum pasti aku miliki. Aku letih, terus berjuang mendoakanmu di sepertiga malamku dan terus membicarakannya dengan Tuhanku. Aku sering mengadu padanya. Tentu Allah lah yang paling tahu isi hatiku. Mungkin, cukup sampai di sini aku pontang-panting berdoa menyebut namamu, karena rasanya kamu sudah menolak doa yang aku langitkan ini. Jadi bukankah aku harus berhenti? Tapi, sepertinya maaf karena menghapus perasaan yang sudah lama aku berikan padamu sepertinya belum bisa, batinnya berkata.
Ini semua demi kebahagiaan adiknya, dan hatinya sudah terbuka dan ikhlas saat mendengar kembali nasihat dari sang bunda. Jodoh itu tidak akan kemana, Aisyah. Jika Ikram bukan jodohmu, maka ada pria yang jauh lebih baik dan dengan tulus mencintaimu di dunia ini. Kamu di sepertiga malam mendoakan pria yang mencintaimu, bisa saja ada pria yang diam-diam melangitkan namamu sampai doa pria itu terdengar hingga suatu saat nanti Allah mempersatukan kamu dengan pria itu. Walaupun belum sepenuhnya ikhlas, Aisyah akan coba. Ustadz Ikram melamar adiknya dan pasti pria itu telah menemukan sisi keistimewaan dari adiknya ini. Adiknya pantas berjodoh dengan Ustadz Ikram. Hati Yulia baik dan tulus melebihi dirinya. Sangat mirip dengan almarhumah Umi Fatimah. Jadi adikku sayang, kalau kamu mau bersama Ustadz Ikram silahkan. Aku akan bahagia dan ikhlas jika dilangkahi oleh kamu. Kamu harus terima lamaran itu, Ustadz Ikram cocok untukmu. Dan insya Allah bisa menjadi suami terbaik untuk kamu, lanjutin Aisyah dengan nada menggoda, tidak memperdulikan hatinya yang semakin sakit. Luka hatinya semakin melebar tapi tidak ia pedulikan. Yulia hanya diam, otak kecilnya yang memiliki ia keong di bawah rata-rata ini oding. Ustadz Ikram bukan pria yang sama dengan pria yang kakaknya cintai saat SMA. Bagaimana bisa? Tuh. Memikirkan masalah seorang ustadz lulusan Kairo Mesir melamar dirinya yang selalu dikatakan gadis nakal dan tak tahu diatur, membuat Yulia pusing tujuh keliling. Ditambah kakak tercintanya bilang jika ustadz itu bukan pria yang kakaknya cintai dulu, semakin membuat kepalanya ingin pecah. Dan lagi, masalah datang menerpa Yulia untuk yang kesekian kalinya. Niat Yulia ingin menambil Indomie di markas yang sengaja ia simpan 5 hari lalu di sana, harus dihadang oleh mantan sialannya. Gue minta maaf, kemarin gue hilaf, Yulia. Gue cinta sama lo kita balikan ya, aku mohon, aku menyesal sayang, mohon pria bertindik di telinga kanannya itu. Wajah sangar nan tampannya itu menatap kekasihnya penuh permohonan. Yulia menepis tangan kekar Arthur dengan kasar. Gue balik ke markas bukan karena lo tapi karena Indomie berharga gue. Minggir sana anjir. Jangan halangi gue. Yulia berjalan ke dapur, lalu membuka lemari yang berisikan banyak makanan terutama Indomie miliknya yang masih utuh. Ia segera memasukkannya ke tas lalu berjalan pergi dari markas. Sayang aku mohon, oke aku salah. Tapi jangan putus. Hubungan kita udah 3 tahun masa harus putus hanya karena aku selingkuh dengan sahabatmu. Hanya, what the fuck? Breng. Tolol lo Arthur. Bukan Yulia yang bilang tapi seorang laki-laki yang baru pulang dari kuliahnya malah datang ke markas harus mendengar obrolan kedua pasangan ini. Hanya lo bilang. Lo selingkuh dari Yulia dengan si Manda Jamet itu. Yulia berjalan mendekat Bara yang sejak zaman SMA menjadi sahabat pria yang selalu ada untuknya. Gue gak selingkuh, hanya bermain-main sama Manda karena dia terus godain gue. Perkataan yang gue lontarkan kemarin itu omong kosong, nah. Gue hilaf. Seru Arthur. Yulia ingin sekali memukul kepala mantan pacarnya itu hingga gegar otak, tapi tangannya ditahan oleh Bara. Lo pergi sekarang, biar cowok bajingan ini gue yang urus. Yulia mengangguk lalu dia pergi, tak lupa memberikan jari tengah kepada mantan tersayang sekaligus mantan brengseknya itu. Fuck you Arthur. Yulia memang masih mencintai Arthur, tapi dia bukan perempuan gila yang dihianati. Menginginkannya kembali. Prinsipnya, sekali disakiti maka ia sudah tidak menanggap orang itu lagi. Buat apa juga 3 tahun gue pacaran? Yulia menatap langit yang berwarna biru yang nampak indah. Pacaran ternyata bisa buat orang sakit hati, gumamnya baru menyadari hal itu. Dan juga pacaran itu. Dosa, kenapa baru sadar sekarang Yulia? Yulia berjalan dengan langkah lesunya. Gue udah banyak dosa ternyata selama ini. Mungkin ini jawaban dari Allah dan buat gue sadar kalau gue harus berubah.
Tapi bagaimana caranya? Gue sejak udah punya banyak mantan, SMP apalagi. Cuman satu mantan gue yang brengsek yaitu Arthur yang baru gue putusin. Jika dihitung mungkin ada 10 mantan dari SD, SMP, dan SMA, yang pernah menjadi pacarnya. Dulu Yulia memang dikenal sebagai playgirls. Hidup gue ini lucu banget. Punya mantan 10, serba kekurangan, tapi kenapa malah seorang ustadz lamar gue? Mana ganteng lagi apalagi pas dia tersenyum dan tertawa. Tanpa sadar Yulia membayangkan kembali senyuman dan tawa merdu seperti alunan musik di telinganya. Ustadz Ikram yang tersenyum dan tertawa pada anak-anak yang sedang mengamen, Yulia tidak bisa melupakan tawa dan senyuman itu. Kletak. Anjir lo Yulia, bisa-bisanya lo bayangin tuh Ustadz dingin kutub selatan. Serunya memukul keningnya beberapa kali supaya sadar. Mendingan lo bayangin perut six-pack opa-opa Korea dibandingkan Ustadz dingin itu. Tapi tunggu tuh Ustadz punya perut six-pack gak ya? Yulia mengerjap saat membayangkan bagaimana bentuk perut Ustadz Ikram yang kletak. Lagi dia memukul keningnya, dan kini membenturkan keningnya di pada sebuah batang pohon mangga di dekatnya. Sadar Yulia. Bisa-bisanya lo kepikiran Ustadz dingin macam es batu itu. Siapa Ustadz dingin yang kamu bicarakan? Tiba-tiba suara bas dari belakang membuat Yulia berbalik. Wajahnya memucat melihat Ustadz yang sejak tadi ia pikirkan sudah ada di depannya. Yulia mengumpulkan napasnya, dan detik itu juga dia berteriak dengan kencang hingga gendang telinga Ustadz Ikram berdengung. Ah! Kenapa lo ada di sini? Lo selama ini ngikutin gue kan? Kenapa kita selalu ketemu pasti lo ngikutin gue selama ini? Ngaku lo Ustadz mesum. Setelah mengatakan itu Yulia refleks mendorong Ustadz Ikram yang sekarang kehilangan keseimbangan dan akan jatuh ke tanah. Namun sebelum itu terjadi, Yulia dengan cepat menarik tangan Ustadz Ikram Jalu menahan pinggang Ustadz itu hingga adegan ala India pun harus terjadi. Tentu dengan Yulia yang harus menahan pinggang Ustadz Ikram agar tidak terjatuh, bukannya malah sebaliknya. 5 detik mereka berdua saling bertatapan sampai akhirnya Ustadz Ikram mendorong Yulia hingga terjungkal. Dan jatuhnya ini tidak ada estetiknya. Bangke sakit banget. Ringisnya memegang pantatnya yang sakitnya luar biasa. Bukannya membantu Ustadz tampan yang pernah melamarnya itu berlari pergi setelah meninggalkan Yulia yang menahan amarah. Yulia mengumpulkan napasnya lalu berteriak dengan kencang. Dasar Ustadz gila gak punya hati. Gue sumpahin lo nikah sama cewek yang lebih gila dan bisa nyiksa lo, katanya mulutmu adalah harimau dan ucapan adalah doa. Semoga saja perkataan Yulia ini tidak berbalik kepadanya. Men, Bang Ikram abis dari mana? Tanya anak kecil berusia 5 tahun, dia adalah Omar. Cemberut karena tadi ingin ikut keluar tapi malah dicegah oleh abangnya itu dan hanya bisa duduk di dalam mobil. Bang Hilmi ayo cepat kita pergi, perintah Ikram memegangi jantungnya yang terus berdetak kencang, menepuk pundak kakak yang paling tuanya yang ada di kursi supir. Apa yang terjadi? Tadi abang kan suruh kamu beli kue untuk putri abang kok gak bawa kuenya. Terus ada apa dengan wajahmu itu? Kenapa wajahmu merah dan keringetan gitu? Ikram membuang muka, dia menutupi wajahnya dengan sorban putih miliknya itu. Tolong anterin Ikram ke rumah Abi dan Umi sekarang. Buat. Ikram ingin meminta kepada Abi dan Umi untuk kembali ke rumah keluarga Yulia dan memastikan hari ini apa Yulia menyetujui lamar Ikram atau tidak. Jika setuju, Ikram ingin segera menikahi Yulia, Bang Hilmi.